Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zikrina Amalia dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Saya akan melakukan tugas praktik video dari mata pelajaran fisika, yaitu tentang menghitung kecepatan dan percepatan dari rumah menuju ke sekolah. Saya tinggal di Jalan BP2. Jarak dari rumah saya menuju ke sekolah adalah 2,7 km yang ditempuh dengan menggunakan sepeda motor dengan waktu 6 menit. Ada beberapa poin yang kita perlukan. Yang pertama, jarak dari rumah ke sekolah, yaitu 2,7 km yang akan diubah menjadi meter dengan cara 2,7 dikali 1000. Hasilnya 2700. Yang kedua, waktu dari rumah ke sekolah adalah 6 menit. 6 menit akan diubah menjadi second dengan cara 6 dikali 60. Hasilnya 360 second. Yang ketiga, kecepatan normal 40 km per jam. Yang keempat, jarak yang dibagi menjadi 2 sebelum menikung dan setelah menikung. Jarak sebelum menikung adalah 1,5 km. Jarak setelah menikung adalah 1,504 km. Yang kelima, waktu yang dibagi menjadi 3, yaitu sebelum menikung, sesudah menikung, dan kembali ke kecepatan normal. Waktu sebelum menikung adalah 8 sekon, waktu sesudah menikung adalah 12 sekon, dan waktu kembali ke kecepatan normal adalah 14 sekon. Dan poin yang terakhir adalah kecepatan saat menikung, yaitu 20 km per jam. Dari data yang saya sebutkan, saya akan menjelaskan kecepatan rata-rata, kecepatan sesaat, percepatan rata-rata, dan percepatan sesaat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kecepatan rata-rata. Rumus kecepatan rata-rata adalah delta V dibagi delta T. Yang dijabarkan lebih rinci dengan V2 dikurang V1 dibagi T2 dikurang T1. V2 adalah jarak akhir dikurang V1 adalah jarak awal dibagi T2 adalah waktu akhir dikurang T1 adalah waktu awal. Jadi 2700 dikurang 360 sama dengan 7,5 meter per sekon. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kecepatan sesaat. Rumus kecepatan sesaat adalah V sama dengan delta X dibagi delta T. Yang dijabarkan lebih lanjut, V sama dengan X2 dikurang X1 dibagi T2 dikurang T1. X2 adalah jarak setelah menikung, yaitu 1,504 dikurang X1 adalah jarak sebelum menikung, yaitu 1,5 km dibagi T2 adalah waktu setelah menikung, yaitu 12 detik dikurang T1 adalah waktu sebelum menikung, yaitu 8 detik. Karena jarak belum diubah ke dalam meter, jadi pertama-tama kita harus mengubahnya ke dalam meter, yaitu dikali dengan 1000. Hasilnya 1504 dikurang 1500.
dibagi 12 kurang 8. Jadi 4 dibagi 4 sama dengan 1 meter per sekon. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang percepatan rata-rata. Rumus percepatan rata-rata adalah A sama dengan delta V bagi delta T. Yang dijabarkan V2 dikurang V1 bagi T2 dikurang T1. V2 adalah kecepatan normal. Dikurang kecepatan saat menikung. Dibagi T2 adalah waktu kembali ke kecepatan normal, yaitu 14 detik. Dikurang T1 adalah waktu sebelum menikung. Sebelumnya, kecepatan akan diubah ke dalam bentuk meter per sekon. Ribu dibagi 3.600, hasilnya adalah 11,1 meter per sekon. Dikurang 20.000 dibagi 3.600, hasilnya adalah 5,5 meter per sekon. Dibagi 6. 11,1 dikurang 5,5 adalah 6,5 meter per sekon dibagi 6. Hasilnya adalah 0,93 meter per sekon kuadrat. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang percepatan sesaat. Rumus percepatan sesaat adalah A sama dengan delta V dibagi delta T. Yang dijabarkan A sama dengan V2 dikurang V1 dibagi T2 dikurang T1. V2 adalah kecepatan rata-rata dikurang V1 adalah kecepatan sesaat. Dikurang T2 adalah waktu saat menikung, setelah menikung. Dikurang T1 adalah waktu sebelum menikung. Yang mendapatkan hasil 6,5 meter per sekon dibagi 4. Hasilnya adalah 1,625 meter per sekon kuadrat.
Demikian penjelasan dari saya tentang cara menghitung kecepatan dan percepatan. Gimana? Gak susah kan? Kalian tahu nggak kalau fisika itu gampang, asik, dan menyenangkan? Sekian dari saya. Terima kasih dan bye-bye. Assalamualaikum.